Gabu, gabu, misteri gabu. Tahan, 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 misteri puasa. Haus, lapar, marah, misteri gabu burit. Misteri gabu burit. Misteri gabu burit. Assalamualaikum majikan, di minggu kali ini kita akan membahas kejadian yang penuh plot twist, yaitu berita tentang seorang pria asal Nganjuk, Jawa Timur, di mana dia mempunyai korban sebanyak 23 orang yang 6 diantaranya itu berakhir tidak selamat. Banyak banget nggak tuh? Masalahnya semua korbannya itu adalah pria, karena si pelaku ini memang penyuka sesama pria. Jadi kita bahas kronologi kejadian dulu di awal gimana ya. Karena sebenarnya ini kejadiannya udah lama banget, waktu itu beritanya geger di tahun 2012. Pada saat itu ceritanya nih, ada seorang pria asal Pasuruan bernama Muhammad Faiz yang kenalan dengan seseorang yang mengaku bernama Ferry secara online. Setelah udah ngobrol nih beberapa kali via chat, Ferry ini tuh bilang ngajakin Faiz untuk mampir yuk ke tempatku, nanti aku traktir. Pokoknya nanti selama di tempatku mau makan, tempat tinggal semuanya aman, udah aku yang nanggung. Dan Faiz ini tertarik. Soalnya Faiz juga merasa penasaran pengen ketemu langsung sama yang namanya Ferry ini. Karena kan tadi ini kita udah bilang ya, kasus ini tuh melibatkan antara cewek K yang suka sama cewek K. Sama-sama sukanya botol, nggak taunya pistol, tembak, dor, tembak. Singkat ceritanya tuh, pada 8 Februari 2012, Faiz sama Ferry janjian ketemuan di terminal Nganjuk. Ya karena si Ferry ini memang orang Nganjuk. Yang setelah udah ketemu nih, udah tetap buka tuh tadi, mereka akhirnya pergi dari terminal Nganjuk naik motornya Ferry. Jadi Faiz tuh dibonceng. Sampai di tengah jalan, Ferry ini nawarin ke Faiz untuk, kamu udah makan atau belum? Ini kita melipir makan dulu kali ya. Ya karena di situ Faiz memang tujuannya kan mau ketemu sama si Ferry ya. Jadi ya udah terserah, ngikut-ngikut aja gitu Ferry-nya ngajakin kemana. Berhentilah mereka di sebuah tempat makan pinggir jalan kaki lima. Udah nih pesan makan sama minum gitu kan. Tapi kok anehnya setelah si Faiz ini minum beberapa teguk, dia merasa pusing. Perutnya juga mual gitu. Pandangannya juga mulai kabur. Nah, Ferry yang melihat Faiz kayak sakit begitu langsung panik nanya, kenapa kamu Is? Ya dijawab sama si Faiz, aduh nggak tahu nih kenapa aku tiba-tiba pusing nok. Sama si Ferry kayak, ya udah minum lagi gitu biar mualnya hilang. Kamu masuk angin kali. Nah, Faiz ini karena merasa lama-lama kok nggak kuat ya, kayak pengen pingsan ya. Akhirnya Ferry ngajakin Faiz buat mampir ke rumah warga sekitar situ biar si Faiz ini bisa rebahan lah tiduran. Dan sebelumnya si Ferry ini bilang, udah sini handphone sama dompet kamu aku aja yang pegang, ntar malah jatuh hilang lagi kamu kayak gini gitu kan, nggak sadar. Ya karena si Faiz ini udah nggak bisa mikir secara jernih ya, palingnya pusing banget, dia nurut aja. Dan bener aja dari tempat makan tadi, mereka nih ke rumah seorang warga yang random aja gitu nemuin warga di sana gitu, sampai si Ferry bilang ke si pemilik rumah kayak, Pak, Bu, ini saya saya titip teman saya sebentar ya, ini teman saya soalnya tiba-tiba nggak enak badan. Saya mau beli obat sama ngambil motor saya tuh di warung tadi, dititipin di situ soalnya. Ya udah, habis itu si Ferry pergi dan Faiz ini pingsan, gengs, nggak inget apa-apa. Bangun-bangun, Faiz ini udah di rumah sakit Bayangkara Nganjuk. Yang ternyata dia memang dibawa sama warga random tadi tuh yang didatengin rumahnya, yang ditempatin. Sementara Ferry-nya, kemana dia? Karena setelah tadi dia nitipin Faiz, nggak balik-balik lagi, gengs. Ya makanya warga yang rumahnya dititipin Faiz tuh ngeliat si Faiz udah sampai pingsan, mereka takut kenapa-napa dong, akhirnya dibawa ke rumah sakit. Dan kata dokter memang si Faiz ini keracunan, yang kemungkinannya keracunan tuh kalau nggak dari makanan, dari minuman. Nah di situ si Faiz ini baru bisa mikir jernih. Dia baru sadar kalau benda-benda berharganya kayak handphone sama dompetnya lah dibawa si Ferry-nya hilang. 3 hari kemudian, setelah Faiz ini ngerasa baikan, pada 11 Februari 2012, dia tuh memutuskan untuk melaporkan Ferry ini ke pihak polisian. Tapi berhubung Faiz ini juga nggak tahu detail informasi tentang Ferry ini, kayak alamatnya di mana, nama lengkapnya siapa gitu ya. Akhirnya Faiz cuma bisa ngasih ciri-cirinya Ferry ke polisi aja. Yang dia jabarkan tuh kalau Ferry ini adalah seorang pria umuran kisaran 20 tahun, tingginya kurang lebih 160 cm, badannya kecil, berkulit sawo matang. Pokoknya perawakannya tuh mungil, terus cara bicaranya juga agak kelemar-kelemar kayak Hirotada begitu. Kenapa gue jadi dibawa-bawa? Ini kita udah laki banget loh. Potongannya udah kayak abri, kagak lihat nih. Ya untungnya si Faiz tuh masih inget jenis motor sama plat nomor ya yang dipakai Ferry waktu jemput di terminal. Motornya tuh motor Supra X warna hitam dengan plat nomor AG 2001WX. Nah karena plat nomor itulah akhirnya Ferry ini jadi gampang kelacak. Yang dalam 3 kali 24 jam pada Selasa malam 14 Februari, polisi berhasil menangkap seseorang yang wajahnya mirip dengan ciri-ciri orang yang dideskripsikan sama Faiz tadi. Polisinya cakep ya nih 2012 ya. Gercep gitu beneran gerak nyari orang.
Cuma ternyata orang yang ditangkap itu namanya mah bukan Ferry, melainkan Mujianto yang usianya 24 tahun. Jauh bener dari Mujianto jadi Ferry begitu kan. Ferry? Ya karena ternyata memang kalau kenalan secara online itu kan orang-orang suka pakai nama-nama samaran ya. Mujianto ini ya memang Ferry yang ditemuin sama si Faiz. Pokoknya si Ferry alias Mujianto ini tuh ditangkap di rumah bosnya bernama Joko Suprianto. Tepatnya di Desa Sonopati, Nganjuk. Di sana Mujianto ini ternyata bekerja sebagai asisten rumah tangga di rumahnya Joko. Jadi Joko itu ya bosnya, majikannya. Yang ketika penangkapan itu berlangsung, polisi juga menyita sejumlah barang bukti berupa ada 5 handphone BlackBerry, karena kan ini tahun 2012 ya, zamannya BlackBerry itu. Ada SIM card juga tuh dengan berbagai nomor, helm, sama motor Supra X yang dipakai buat nemuin Faiz. Nah, dari temuan 5 handphone yang terdiri dari 5 SIM card di dalamnya itu diketahui ternyata memang milik orang yang berbeda-beda. Makanya di sini polisi langsung menduga kalau jangan-jangan korbannya dari Mujianto ini nggak cuma si Faiz doang. Karena ini kok ada 5 handphone orang lain gitu loh. Dari situ Mujianto diinterogasi kan. Dan akhirnya dia ngaku kalau benar handphone itu adalah punya korban-korban yang ternyata 4 dari 5 orang itu sudah meninggal dunia. Nah tapi ada nih korban yang paling kasihan namanya Sudono. Dimana katanya waktu itu Sudono ini pamit ke istrinya bernama Warsini dengan bilang mau ke rumah temennya di Nganjuk. Tapi kok tiba-tiba nggak ada kabar sama sekali nih suaminya selama beberapa hari. Warsini sendiri udah nyoba nyari tahu kesana kesini gitu. Tapi nggak ada yang tahu Sudono ini mana. Pas dengar ada berita tentang Mujianto yang merupakan orang Nganjuk tuh kan sampai heboh masuk berita TV. Nggak tahu kenapa si Warsini langsung feeling dan ngecek ke kepolisian. Yang setelah dicocokin tuh dengan data yang dipegang sama polisi, ternyata benar Sudono adalah salah satu korban dari Mujianto. Yang mana di sini berarti selain mengetahui suaminya telah tiada, Warsini juga mendapati mengenai rahasia dari orientasi suaminya, guys. Karena tadi kita udah bilang korban-korban dari Mujianto ini semuanya sama-sama pelangi-pelangi alangkah indahmu merah kuning hijau di langit yang biru, dan berasalnya juga dari kota yang berbeda-beda, yang semuanya diundang ke Nganjuk. Pokoknya ada yang dari Ponorogo, Kediri, Madiun, Ngawi, Surakarta, Pasuruan, Situbondo, sampai Surabaya. Banyak ini nanti korbannya. Yang awalnya polisi nangkap Mujianto karena laporan dari Faiz ya, tapi berujung mengetahui ternyata Mujianto ini adalah pembunuh berdarah dingin. Pada saat itu juga kasusnya langsung jadi prioritas kepolisian dan polisi menduga memang ada korban-korban lain yang tidak Mujianto ungkapkan. Polisi juga akhirnya melakukan pendekatan kepada warga-warga Nganjuk buat nyari tahu kira-kira ada nggak nih warga yang ngerasa pernah jadi korbannya Mujianto, atau mungkin sanak keluarganya tuh hilang belum ketemu dan berhubungan sama orang dari Nganjuk gitu loh. Ternyata ada, gengs, dan ada beberapa, malah nggak cuma satu. Baik orang di sini yang maksudnya menjadi korban ataupun yang ngerasa nolongin orang yang tiba-tiba oleng di jalan macam kasusnya Faiz tadi. Jadi orang-orang yang rumahnya kedapatan dikunjungin sama Ferry buat nitipin korbannya. Cuma masalahnya orang-orang yang ngerasa jadi korban ini nih, kebanyakan memang tidak mau membuat laporan kepada polisi. Alasannya ya karena mereka malu. Soalnya kan kalau bikin laporan disuruh nyeritain kronologinya kan gimana kejadiannya. Yang kalau dijelasin ya semua bermula dari cecetan buat ketemuan sama Mujianto nih, dimana di dalam cecetan itu adalah yang namanya apa? Ajak-ajakan atau kalimat-kalimat mesra. Ntar jadi ketahuan dong kalau mereka tadi pelangi-pelangi alangkah indahnya. Akhirnya korbannya ini yang pada selamat memilih untuk udahlah menyimpan semuanya aja daripada ketahuan orientasi seksualnya mereka. Cuma karena akhirnya Mujianto ini kan masuk berita dan geger tuh dengan banyak korban-korban yang dikatakan meninggal, akhirnya nih banyak yang speak up juga. Di awal nih Mujianto sendiri ngakunya katanya seingat dia korbannya itu kurang lebih 9 orang. Padahal kan di awal banget waktu tadi ketangkap ngakunya cuma 5 ya, karena ditemuin ada 5 handphone tuh di awal. Yang namanya pelaku kan emang suka gini kayak berubah-berubah keterangannya. Tapi setelah polisi ngelakuin pengembangan kasus, ternyata jumlah korban dari Mujianto itu mencapai 23 orang. Yang 6 diantaranya tidak selamat. Jadi 23 dikurang 6 berarti ada 17 orang yang sebenarnya masih hidup. Namun dari 17 orang itu cuma 10 orang yang mau memberikan kesaksiannya. Karena yang 7-nya lagi mungkin ya masih takut dan malu tadi ya. Tapi ternyata dari ke-10 orang ini yang semuanya laki-laki ya, selain berasal dari kota yang berbeda-beda, rentang umurnya itu juga beda-beda banget, gengs. Ada yang paling muda tuh 15 tahun, terus 27, 30, 32, 45, 46 sampai 51 tahun. Jadi maksudnya di sini dari yang di bawah umur sampai yang mulai uzur juga ada. Yang gue heran kok pada bisa kepincut gitu ya, kena bohong sama si Mujianto ini, gengs. Apa kabar dunia? Karena kan kalau dari beritanya ini si Mujianto itu kan perilakunya kelemar-kelemar begitu ya, yang mungkin role-nya dia tuh sebagai ceweknya kali. Tapi pas kita lihat fotonya, cantik kali. Kenapa maksudnya orang pada bisa mau dan ketipu begitu loh. Dengan rentang, tadi tuh korbannya umurnya tuh berbeda-beda. Jadi kayak target marketnya banyak banget pincut. Ya mana modusnya tuh hampir sama semua, gengs. Dimana ini para korbannya diajak ketemuan gitu kan, terus diajak makan. Dan di dalam makanannya itu atau minumannya ya, diam-diam sama Mujianto ditaburi racun tikus dan bebong hutan merek Temik 15 gram gitu, cara bacanya begitu ya. Pokoknya di berita sih tulisannya racun tikus dan bebong hutan Temik 15 gram. Kayak mana gitu kita kurang paham. Ya tapi yang jelas emang dasar banget
bandit nih Mujianto ya, orang kok dikasih racun bebo. Nah cuma plot twistnya, ini ada keterangan dari salah satu korban yang selamat, berarti dari yang 10 orang tadi ya, bernama Agus. Dia bilang waktu itu dia janjian nih sama Mujianto dan satu orang lagi. Jadi emang ketemuan bertiga tuh, karena mereka mau bertigaan gitu, ngerti ya? Apa kabar dunia? Kayak main tongkat Harry Potter bertiga, bagaimana caranya ya? Dan ketika si Agus ini udah sampai Nganjuk, dia dijemputkan sama Mujianto dan ada satu laki-laki lagi nih. Dari situ Agus ini diajak makan di warung bakso. Setelah makan bakso, Agus ini merasa pusing dan mual. Setelahnya dia dititipkan ke salah satu rumah warga di dekat sana. Yang mana akhirnya warga itulah yang nganterin Agus ke rumah sakit. Ya persis banget maksudnya template di sini dengan kejadiannya Faiz di awal tadi ya. Cuma bedanya Agus ini nggak mau lapor karena malu. Kalau Faiz kan akhirnya lapor ke polisi. Kalau Agus ini memang enggak. Ya takut ditanya mungkin sama polisi kronologinya di mana. Terus nanti diliatin kan cacatannya yang janjian mau main tongkat Harry Potter bertiga tuh. Tapi pertanyaannya, kalau mainnya bertiga, berarti ini cowok satu lagi siapa? Yang ternyata kalau menurut kesaksiannya si Agus nih, yang satu cowoknya itu adalah bosnya Mujianto alias Joko Supriyanto. Dan jadinya diduga antara Mujianto sama Joko ini tuh punya hubungan gelap, gengs, alias majikanku, kekasihku. Ayah, apa kabar dunia? Ini cerita apa sih? Nah, menurut versi dari Mujianto, semua ini tuh bermula dari dia nih sewaktu kerja di rumahnya Joko. Yang ternyata Joko ini juga penyuka sesama jenis, gengs. Dan Mujianto ini sempat dipakai lah, tapi karena memang konteksnya mau sama mau. Namun maksudnya Mujianto di sini nggak dijadiin pacar juga. Macam majikan yang suka manfaatin para pekerjaannya, istilahnya begitu ya, menurut versinya dari si Mujianto. Cuma mungkin si Mujianto ini yang ngerasa cantik kali begitu ya. Dia baper. Karena majikannya ini ternyata sering bawa cowok-cowok lain ke rumah tuh buat main tongkat Harry Potter juga. Dari situlah timbul api cemburu. Mungkin si Mujianto ini udah bermimpi gitu bakalan jadi istri dari majikannya. Tapi ternyata Pak Joko ini kok masih ngundang cowok-cowok lain gitu. Ilah, ini beneran cerita apanya? Jadinya Mujianto nih berniat untuk ngerjain cowok-cowok yang pernah datang untuk merebut tahta ranjang di rumahnya Pak Joko. Diambillah itu beberapa nomor telepon cowok-cowok tadi tuh dari handphonenya Pak Joko, diam-diam cowok-cowok yang pernah diajak ke rumah gitu ya. Dari situ Mujianto ngechat kan, ngajakin ngopi, diajakin ke Nganjuk. Yang katanya sih Mujianto awalnya cuma pengen ngerjain doang niatnya. Tapi di tengah jalan tato berubah jadi sekalian mau ngambil duit dari para korbannya. Alhasil yang tadinya ini karena berarti motifnya asmara ya, cemburu ya, berubah jadi motifnya ekonomi. Namun kalau dari versinya Pak Joko sendiri, dia tuh bilang kalau dia nggak tahu menau apalagi terlibat sama kejahatannya Mujianto. Menurut Joko, dia nggak kenal sama nama-nama cowok yang jadi korbannya Mujianto. Dan sepertinya dengan jumlah sebanyak itu, Mujianto ini dapat nomornya bukan dari handphonenya dia, melainkan mungkin dari komunitas-komunitas yang ada di Facebook. Ya pada saat itu banyak yang beranggapan kalau Joko ini ngomong seperti tadi tuh mungkin buat menyelamatkan reputasinya kali. Soalnya dia ini profesinya adalah seorang guru SMP negeri, tepatnya di SMP Negeri 6 Nganjuk. Ya mana selain ngajar, dia juga punya side job sebagai pemain organ tunggal, gengs. Dan rumahnya Joko itu juga sering dijadikan tempat para musisi lain buat latihan atau janjian manggung bareng. Jadi kayak base campnya ke rumahnya Joko dulu. Soalnya di rumah Joko itu ada studio musiknya juga. Yang kalau lagi musim hajatan nih, katanya grupnya Joko itu bisa manggung sampai 12 kali sebulan. Pokoknya sebenarnya grup musiknya Joko ini nggak terkenal hanya di daerah Nganjuk, tapi sampai ke Kediri juga. Nah, menurut Joko, kalau yang dibilang Mujianto tadi, si Joko ini sering bawa cowok-cowok ke rumah, itu benar. Namun, bukan buat yang aneh-aneh, melainkan latihan musik cenah. Ya mungkin main organ, atau niup suling, atau main gitar kali. Dan Joko ini juga udah pernah nikah kok, bahkan sampai 3 kali loh menikah, tapi semuanya memang berujung cerai dan tidak punya anak. Jatuhnya berarti Joko ini duda ya, dan di rumah Joko itu tinggal 3 orang. Ada dia, ada yang namanya Anak juga yang merupakan keponakan ceweknya, sama ya Mujianto yang bekerja sebagai asisten rumah tangga. Dan selama di rumah itu, yang ngurusin segala keperluan rumah tangga memang si Mujianto, mulai dari apa belanja, cuci pakaian, setrika, dan sebagainya, macam kayak job desk seorang istri. Ya makanya kalau versi menurut Mujianto, dia merasa kok lama-lama perlakuan Pak Joko nih beda. Dimana kayak suka flirting, goda-godain, begitu. Ih cantik, kali ini ceritanya digoda-godain macam kayak lagi setrika gitu. Apa sih tuan gitu ya, macam ini pelayan seksi kali ya hayalannya ya. Dimana akhirnya Joko ini ngajakin Mujianto yang untuk begituan tuh main tongkat Harry Potter dengan iming-iming ditambah gajinya dan bakal dikasih motor juga. Yang Mujianto sendiri kan memang dari awal ada bibit ya yang nggak tahu udah bisa ketolong apa kagak, karena dari kecil katanya memang lemah gemulai, dari mana dia tuh cowok satu-satunya, dia punya 2 kakak cewek. Intinya pokoknya akhirnya setelah menjalin hubungan dengan majikannya, Mujianto ini yang memang mau-mau aja ya, malah merasa nyaman dan akhirnya jadi baper tadi. Karena ngeliat Pak Joko ini kok masih suka bawa laki-laki lain ke rumah, aku dianggap apa? Dari situ si Mujianto mulai
soalnya takut tuh posisinya tergantikan sama yang lain. Nanti udah nggak ada yang sayang lagi sama dia dan nggak ada pemasukan lagi tuh dari majikannya, pemasukan tambahan. Makanya Mujanto melakukan aksinya itu. Dia sengaja memilih racun tikus karena dia tahu racun tikus itu punya efek yang instan. Maksudnya dalam hitungan detik pasti ini para korban langsung bisa merasakan pusing dan mual, jadi nggak usah nunggu lama-lama. Yakin ada korbannya, ada yang selamat, ada juga yang enggak. Dan yang nggak selamat itu mungkin karena nggak cepat dilarikan ke rumah sakit, jatuhnya ya lewat ya, yang sebanyak 6 orang. Singkat cerita, setelah ditahan dan jadi tersangka, Mujanto ini melakukan serangkaian tes kesehatan dan kejiwaan, yang mana hasil tes kejiwaannya sebenarnya sih aman-aman aja. Namun kepada polisi, Mujanto ini sempat bilang kalau dia itu ngeracunin orang-orang atau para korbannya itu atas permintaan dari Pak Joko juga. Tapi pada akhirnya sih, keterlibatan dari Pak Joko itu nggak terbukti. Dan polisi menyimpulkan kalau motifnya Mujanto ini karena awalnya tadi tuh faktor cemburu yang berubah menjadi faktor ekonomi. Jadi memang ada perbedaan versi ya antara keterangan dari Mujanto sama Pak Joko. Walaupun tadi ada saksi yang bernama Agus yang bilang kalau dia dijemput di Nganjuk tuh oleh Mujanto dan Pak Joko. Habis itu kan makan bakso, pusing dia. Ya selama penyidikan tuh reka adegan kejahatan dari Mujanto tuh dilakukan sampai puluhan adegan. Mulai dari awal ketemu korban, makan bersama, sampai ke rumah warga tuh yang secara random buat nitipin ya. Dan atas kejahatannya, pada hari Selasa 13 November 2012, Mujanto divonis hukuman 9 tahun penjara oleh Pengadilan Negeri Nganjuk. Dan Mujanto yang memilih menerima hukumannya jadi 9 tahun tanpa mengajukan banding sama sekali. Nah, kalau vonis penjaranya 9 tahun tadi diketok palu 2012, berarti kan seharusnya Mujanto ini udah bebas di tahun 2021 ya. Tapi kenyataannya di tanggal 17 Agustus 2018, dia mendapatkan remisi 5 bulan penjara yang akhirnya bebas di hari itu tuh 17 Agustus. Yang berarti total-total Mujanto ini cuma ngejalanin hukuman selama 5 tahun penjara aja, gengs. Dari totalnya tadi harusnya 9 tahun jadi 5 tahun. Banyak bener itu kortingannya loh. Dengan catatan ada 6 korban yang tidak selamat karena perbuatannya. So itu tadi Mr. Ting hari ini, yang mana ini sebenarnya disclaimer ya, kasusnya ini requestan dari kalian, apa ada banyak tuh ngirimin link dari berbagai portal berita yang mengabarkan judulnya tuh Mujanto dari Nganjuk telah bebas. Yang pas kita baca-baca beritanya tuh rata-rata semuanya pada banyak naik nih ya, masih pada baru-baru kayak 2 minggu yang lalu, 3 minggu yang lalu gitu, yang kita kira ini Mujanto bebasnya bulan-bulan ini nih atau tahun ini kali. Tapi pas kita udah riset, lah kok ternyata udah dari 2018 malah. Ya bener sih telah bebas, tapi udah lama banget bebasnya. Ya cuma nggak apa-apa karena pas kita cari tahu kasusnya juga cukup menarik dan serem. Terlepas dari ini tentang hubungan cewek kak dan cewek kak ya, tapi mungkin bisa jadi pelajaran untuk kita semua nih kalau misalkan kenalan sama orang gitu lewat online, ya harus hati-hati mau kenalan sama cewek kak atau cewek kak gitu, semua sama aja. Takutnya punya niat jahat atau yang nggak benar gitu. Jadi harus waspadalah, waspadalah, waspadalah. Ya pokoknya majikan semoga kita semua dijauhkan dari orang-orang yang jahat ya. Terima kasih semuanya pada nonton. Jangan jahat-jahat, jadi orang baik dengan cara klik tombol subscribe di bawah. Mumpung masih gratis, kagak ada langganan-langganan, udah makanya bantu-bantu untuk klik tambah-tambah subscribe di bawah, gratis, klik aja. Nyalain notifnya juga, sama minta tolong klik like-nya kalau suka. Sampai jumpa lagi di kasus-kasus selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Misteri dunia orang pada kenapa